Selamat datang kembali di materi Golang. Kali ini kita akan belajar tentang variabel. Kemarin kita sudah membahas soal string, numerik, dan boolean, di mana numerik itu ada beberapa ya, ada unsigned, ada juga signed, ada int8, int32, dan seterusnya. Tapi kemarin kita belum belajar mengenai penggunaannya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penggunaannya. Masih di sini, saya hapus saja. Variabel itu, cara pendeklarasiannya ada macam-macam. Salah satunya dengan cara ini. Kita mulai dengan var. Ini keyword ya. Jadi ini sebenarnya singkatan dari variabel ya. Terus di sini kita sebutin nama variabelnya. Sebisa mungkin gunakan nama variabel yang meaningful ya. Jadi kayak A itu sebenarnya kurang bagus. Adds, nah ini lebih bagus nih. Ini namanya boleh apapun. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Tapi memang direkomendasikan menggunakan bahasa Inggris. Ini supaya gampang aja. Nanti kan bisa jadi source code kita akan dibaca oleh orang luar yang mereka nggak paham bahasa Indonesia. Oke, ini artinya variable x itu tipenya integer. Ini tipe variabel ya. Jadi di sini kita bisa bilang int16, int32, atau int gitu ya. Bisa macam-macam. Karena x itu nggak mungkin negatif, maka saya gunakan int. Setelah itu variabelnya bisa kita pakai nih. Bisa kita simpan angka 10. Tapi ini error. Kenapa error? Karena kita belum pernah membaca variabel itu. Jadi kayak belum pernah dipakai gitu ya. Ini kan cuma di gini, tapi nggak pernah dipakai lagi. Kalau ada error seperti itu, cara solusinya di print aja. Di print aja. Ini akan menghasilkan angka 10. Perhatikan di sini UNT, karena dia unsigned, maka kalau kita kasih negatif, akan error ya. Karena unsigned. Begitu pula misalnya ini kita pakai INT 8. Tapi kita simpan angka yang sangat besar. Nah ini apa? Karena INT 8 nggak sampai segitu. 100 bisa. Nah, ini bisa dipersingkat ya. Kalau kita, ini kan namanya deklarasi variabel. Kita declare, kita mengenalkan ke Golang, kita punya variabel ini dengan tipe segini. Ini adalah inisiasi variabel. Inisiasi itu maksudnya dikasih sama initial value, kasih angka awalnya. Ini bisa digabung, jadi bisa begini. Ini sama aja. Cuma ini mungkin lebih singkat ya, karena dia nggak perlu ada dua line, dia menggabungkan deklarasi dengan inisialisasi. Ada satu cara lain ya, yaitu short variable declaration. Ini lebih singkat lagi. Jadi misalnya ini, nah ini kita pakai. Ini itu ini dia menggabungkan antara deklarasi dengan inisialisasi. Bagaimana dengan variable type-nya? Variable type-nya kalau ditaruh mouse-nya di sini di VS Code akan muncul int. Tapi kalau ini gedein lagi, kita taruh di sini masih int, um, gedein lagi, atau mungkin pakai koma ya. Ini tipenya menjadi float 64. Jadi Golang akan menebak kira-kira variabelnya apa ya yang muat yang 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 muat buat menyimpan angka ini. Jadi ini menggabungkan antara deklarasi dengan inisialisasi. Pakai titik 2 sama dengan. Lebih simpel ya. Jadi ini yang atas sama yang bawah sama persis. Cuma yang bawah ini dia nggak pakai apa? Nggak pakai ngasih tahu tipe variabelnya. Tapi emang jadi int ya. Int itu sama dengan int32 atau int64 tergantung komputernya. Gimana misalnya pingin tetap int8. Itu bisa pakai ini harusnya ya. int8 ini. Nah, tipenya jadi int8. Umumnya di Golang kita menggunakan cara ini. Karena lebih praktis ya. Lebih simpel ya. Dan di sini kita bisa
bisa bisa multiple. Jadi umur dan alamat misalnya, ini bisa tinggal koma Jakarta. Jadi ini Jakarta error karena kita nggak pakai, tinggal kita pakai sebenarnya. Ini kalau nggak pakai cara ini cukup panjang ya. Jadi harus umur, INT, terus var alamat, string, umur sama dengan status, alamat sama dengan Jakarta. Dua ini sama ya, cuma yang atas lebih simpel. Ada default value. Jadi misalnya kita cuma gini ya, kita nggak ngasih value apapun ke umur. Ketika kita print, itu default value-nya integer adalah 0. Default value-nya string adalah empty karakter. Jadi ini jadi seperti ini karena nggak pakai print line, nyambung terus ke kanan ya. Nah, age-nya status, yang umur ini karena pakai default value, jadi 0. Sementara string ini, karena alamat ini karena tipenya string, default value-nya adalah empty karakter, jadi nggak ada apa-apa. Satu lagi, boolean ya. Misalnya, is married ya, sudah menikah apa belum. Terus kita print, default value-nya harusnya false. Jadi, boolean, kemarin kita belum sempat bahas lebih dalam. Boolean itu bisa disimpan true atau false ya. Cuma dua value itu. False. Kalau ini kita simpan string, bakal error. Satu lagi, konstanta. Konstanta itu mirip sama variabel, cuma dia tidak bisa berubah nilainya. Apa yang nggak bisa berubah? Misalnya kayak pi gitu kan ya. Konstanta pi tipenya string, nilainya 3,14. Pi itu bukan string ya. Pi itu float, 32, 3,14 ini. Ini kalau kita simpan pi sama dengan kita ubah gitu, nah ini bakal error. Karena konstan. Konstan itu nggak bisa berubah. Sementara kalau ini diganti sama variabel, itu error di atas itu karena kita belum menggunakan variabelnya. Nah, ini tidak error. Bisa diubah kalau variabel. Sementara kalau konstanta, tidak bisa diubah. Jadi konstanta itu berguna untuk sesuatu yang kita ingin memastikan itu jangan pernah diubah. Ya kayak pi, kayak apa lagi ya? Kayak mungkin persentase pajak gitu ya, berapa persen. Itu kan tidak ingin ada program yang mengubah itu ya. Deklarasi variabel itu bisa digabungkan. Jadi ini kalau tidak ingin panjang seperti ini bisa digabung, terutama hmm, terutama kalau tipenya sama ya. Kayak ini tipenya beda-beda, jadi bisa gini. Nah, yang atas sama yang bawah sama, cuma yang bawah lebih simpel karena nggak perlu ngetik var berkali-kali ya. Ini sama persis. Kalau tipenya sama, misalnya name itu string kan, terus parent name itu juga string, child name itu juga string. Itu error karena kita belum ngeprint, belum kita pakai. Coba kita pakai aja. Name, parent name, sama child name. Oke. Ini kalau tipenya sama semua, bisa disingkat lagi. Jadi cukup dihapus, dihapus. Terus kita gabungkan di satu baris. Si koma. Nah, seperti ini. Atau ini nggak perlu, karena cuma ada satu. Ini kalau sama ya. Tapi kalau beda memang harus satu-satu ya. Ya, terakhir ada juga nama variabel underscore. Jadi underscore itu untuk variabel yang tidak kita pakai. Jadi
Ini saya hapus lagi aja biar simple. Kayak gini, ini kan error ya. Soalnya nggak pernah kita pakai itu kan. Solusinya tadi kan ya kita pakai ya. Command line ads. Ini ini unik di Golang ya. Di bahasa programan lain, variable itu boleh tidak dipakai. Tapi di Golang nggak boleh, harus dipakai. Bagaimana misalnya kita ingin kita simpel aja pakai cara yang shorthand. Kita ingin kayak add sama address ya. Addressnya Jakarta. Nah, error karena addressnya belum dipakai. Tapi kan kadang-kadang ketika coding, ya kita belum pengen pakai sekarang ya. Nanti deh kita mau pakai gitu. Iya, sekarang-sekarang belum penting, tapi nanti akan penting. Itu bisa menggunakan underscore. Nah, ini tidak error. Jadi biasanya digunakan untuk sesuatu yang, oh kita sekarang belum pengen pakai nih gitu. Jadi kita pakai underscore dulu. Supaya nggak error, supaya bisa jalan dulu. Ketika suatu saat kita pengen pakai, baru kita balikin lagi, kemudian kita baru pakai. Jadi ya, jadi kalau ads ini belum pengen dipakai juga, bisa pakai underscore. Ini juga bisa pakai underscore. Ini error karena underscore-nya 2 kali ya. Ya, misalnya kita pisah gitu. Ini nggak pengen kita pakai dulu. Ini bisa pakai underscore. Nah, ini error karena di sebelah kiri itu paling nggak harus ada satu yang di set variable-nya. Paling nggak salah satunya harus bukan underscore. Ini error karena address-nya belum dipakai ya. Begitu, underscore. Ini peraturan penggunaan penambahan variabel ya. Nggak boleh tuh pakai keyword. Jadi pakai var itu nggak boleh. Atau kita namain fang gitu. Ini nggak boleh juga karena fang itu kan keyword. Oh, bukan. Ini error karena belum kita pakai. Nah, tapi ketika kita pakai juga nggak bisa karena fang itu keyword ya. Fun bisa. Nggak boleh juga diawali dengan angka di depannya. Tapi kalau di belakang boleh. Nggak boleh juga ada spasi ya. Bagaimana misalnya variabelnya namanya panjang, itu ada berbagai cara, boleh pakai underscore, boleh gini, as long as itu valid namanya, boleh. Tapi nggak boleh pakai spasi ya. Tapi kayak gini nggak jarang digunakan di Golang. Jadi ada convention, perjanjian gitu. Kalau di bahasa programan lain, conventionnya bisa beda. Di Python mereka menggunakan ini, di JavaScript juga beda lagi. Tapi kalau di Golang, gunakan salah satu dari kedua ini. Sebaiknya gunakan yang ini ya, huruf kecil di depan. Kalau itu pengen lokal. Lokal, global itu mungkin nanti penjelasannya. Tapi untuk sekarang, gunakan huruf kecil aja di depan. Terus untuk berikutnya, pakai kapital. Ini namanya camel case. Jadi mirip seperti punuk unta. Punuk unta kan dari kecil dulu, terus nanti naik ke atas kan. Ada punuknya, terus ada huruf kecil lagi, terus ada punuknya lagi nih. Ada punuknya. Jadi ada 2 punuk. Jadi misalnya my address gitu ya. Itu penamaannya gini. Kalau misalnya my home address, nah itu gini, hanya gede ya. Ini tentang variabel. Jadi variabel berguna buat menyimpan value. Di awal kemarin kita sudah pernah belajar baca input ya, pakai scan. Nah, ini artinya kita membaca input dari user dan menyimpan di variabel ini. Kalau kita nggak ada variabel, kita nggak bisa melakukan ini. Kita print. Di atas ini masih di hardcode, nilainya Jakarta, alamatnya. Tapi di bawah akan baca input dari user, akan ngeprint input itu. Jadi dia akan ngeprint Jakarta. Sorry, Jakartanya 2 kali karena tadi saya print sini. Terus dulu aja. Oke, Jakarta. Dia akan menunggu saya input Jogja. Nah, dia akan ngeprint variabel Jogja.
Casting ini buat mengubah tipe datanya. Jadi misalnya kita sudah punya integer, tipe datanya integer 32 gitu ya. Kita pengen ngubah nih, karena pengen nyimpan value yang lebih gede lagi. Bisa menggunakan casting. Caranya, kita kasih tahu variabel tujuannya, kemudian kurung buka variabel sumbernya. Kita coba aja. Misalnya ads gitu ya. Ads tipenya masih INT 8, 37. Nah, oh ya, di VS Code itu kalau kita taruh mouse-nya di depan, mouse-nya kursornya di atas nama variabel, dia akan ngasih tahu tipenya apa. Integer 8. Nah, kita pengen ngubah edge itu menjadi larger edge yang lebih gede dari int 8. Sama sebutin nama data type tujuannya, kemudian sebutin nama variabelnya. Gini. Jadi larger edge itu tipenya int 16, hasil konversi dari edge. Dan nilainya sama. Jadi kalau kita print dua-duanya, jalankan, nah hasilnya sama, cuma tipe datanya beda. Edge itu adalah int 8, larger edge int 16. Itu casting, sama, sisanya juga sama, float 32 juga sama. Kalau ingin ngubah ke string, jadi dari number jadi string, itu gunakan, nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Misalnya ini, kayak gini salah. Kenapa salah? Karena nanti outputnya adalah mungkin umurnya 65 gitu ya. Nanti outputnya huruf A. Karena fungsi string ini adalah kembali ke yang kemarin, ada ASCII tabel ya. Ini mengubah ASCII karakter ke-65 menjadi karakternya. Yang mana itu adalah huruf A. Jadi nggak menggunakan string, khusus buat string ya. Tapi menggunakan ini. sprintf. Sprint. Ya, ini sama ke print 65 semua. Cuma yang di sini tipenya adalah string. Ini int8, ini int16. Bagaimana dengan sebaliknya? Kita udah punya string. String katakan nilainya 65. Kita ingin mengubah itu ke integer. Caranya dengan menggunakan agak unik, yaitu menggunakan A to E. Ini. Jadi strconf titik A to I. Yang ini. Terus kasih ininya di print. Oke, ini error tadi error karena A to I itu dia membalikkan dua balikan, integer sama error. Error itu apa nanti akan dibahas. Tapi untuk sekarang kita perlu ada dua variabel, tapi yang kedua kita abaikan dulu. Jadi ini edge itu juga tipenya, ini value-nya sama semua, 65, tapi ini tipenya udah integer. A to I. Kalau ingin convert integer ke string, itu gunakan itu A. Itu A. Jadi ini integer, balikannya adalah string. Namanya agak unik ya, ini bawaan dari si ya. Condition. Ini nanti nyambung ke if else. Tapi sebelum masuk ke situ, kita perlu belajar tentang
Boolean operator. Kemarin kita sudah belajar Boolean ya. Jadi A itu bisa true, B itu bisa true gitu ya, atau false. Nah, ada beberapa Boolean operator. Salah satunya dan. Jadi dan ini, coba saya print ya. C. Dan ini hasilnya hanya true jika kedua-duanya adalah true. Ini hasilnya false karena salah satunya false. Tapi kalau ini true, hasilnya true. Ini berguna banget, misalnya true, yes, tadi true, can play game sama dengan has eaten dan has studied. Bayangkan kita membuat peraturan sama anak kita atau keponakan saya, keponakan kita, kamu hanya boleh main game kalau sudah makan dan sudah belajar. Nah, ini bisa pakai ini. Jadi kalau dia belum melakukan kedua-duanya, nggak boleh dong main game. Kalau kita jalankan, hasilnya true, karena sudah melakukan dua-duanya. Tapi misalnya belum belajar, ini false, maka hasilnya akan false. Ini operator dan ya. Jadi di sini ada, ini namanya apa ya? Truth table. Operasi dan itu hanya hasilkan true jika keduanya true. Ada juga or menggunakan ini. Or itu artinya dia akan membalikan true jika paling nggak salah satunya adalah true. Jadi kamu boleh main game kalau sudah makan atau sudah belajar. Karena sudah makan, maka boleh dong main game. Atau kalau dia sudah belajar, tapi belum makan, boleh juga main game. Kalau sudah dua-duanya, boleh main game. Tapi kalau belum melakukan kedua-duanya, maka hasilnya false. Gitu. Jadi false hanya ketika dua-duanya belum. Dan yang terakhir ini, not. Ini not. Not itu kebalikan. Jadi not false itu true. Not true, artinya false. Jadi has tadi sekarang false. Jadi ini mungkin untuk awal-awal butuh pembiasaan, tapi ini sebenarnya natural kok. Apakah lulus? Lulus jika skornya di atas 80 dan juga kehadirannya di atas 80. Gitu. Kalau diganti all, ya berarti salah satu aja. Berarti boleh dong bolos gitu. Asalkan skornya lebih dari 80. Atau boleh dong skornya jelek 0, asalkan attendance-nya lebih dari 80. Itu kalau pakai all ya. Tapi di sini pakai N. Jadi harus kedua-duanya. Itu akan banget kepake untuk if condition. Jadi ini mirip seperti flowchart yang udah dipelajari sebelumnya. Contoh misalnya ini ya, has eaten sudah makan, false. If has eaten, apakah sudah makan? Sudah. Jika sudah makan, maka jadi bagian sini hanya dieksekusi jika ini nilainya true. Kebetulan ini nilainya true, jadi ini akan menghasilkan output. Tapi misalnya ini false, dia nggak menghasilkan output apa-apa. Karena bagian ini nggak akan dieksekusi. Jadi eh, kalau ini di ini ya, N, ini dia langsung masuk ke sini. Tapi kalau ini true, dijalankan lagi, ini akan masuk ke sini dulu, baru kemudian lanjut ke sini. Ini kelihatan nggak begitu berguna, tapi bisa dibikin. Jadi ini nggak mesti Boolean. Misalnya gini, misalnya skor. Kita ingin menyimpan nilainya berapa? 80. Nah, ini bisa kita bikin kondisi kayak gini. Misalnya nilainya di atas 60, berarti good.
Ini outputnya good. Jadi if itu mensyaratkan bagian sininya tipenya boolean. Tapi bisa dengan perbandingan gini ya. Jadi scope itu kan integer. Ini integer juga. Tapi kalau ada operasi lebih dari, scope lebih dari 60, itu hasilnya boolean. Bisa gini. Jadi is good ini tipenya boolean. Jadi ini sebenarnya sama aja. Is good tipenya boolean, itu nilainya true jika lebih dari 60. Dan itu dipakai di sini. Kalau lebih dari 60. Ini if ya. If ini ada trik sedikit, tapi sebenarnya nggak gitu penting. Jadi ini buat menggabungkan aja. Ini kan dua baris ya. Ini bisa kita gabungkan. Ini saya komen dulu. Itu sebenarnya sama dengan, nah, yang atas sama bawah sama juga. Cuma ya ini lebih 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 pendek aja ya. Cuma nggak wajib gini ya. Kalau teman-teman ngerasa ini oke, nggak apa-apa juga pakai cara ini. Nah, else itu kondisi jika ini tidak benar. Jadi scope lebih dari 60, good, good, and. Tapi kalau kita nilainya 50, yang terjadi tadi kan langsung masuk ke n ya. Kita pengen ngeprint bad gitu. Nah, caranya dengan ada dua cara. Pertama gini, kurang dari 60, kurang dari sama dengan 60, maka di print bad. Jadi ada dua if. Berarti kalau lebih dari 50, dia ini false, sehingga tidak masuk ke sini. Dia ngecek lagi, kalau kurang dari 60, ya, kurang dari sama dengan 60, ya, maka akan masuk ke sini, N. Ini bisa juga, cuma masalahnya adalah ini agak bahaya. Jadi misalnya, nilainya 60. 60 harusnya di sini ya, dia bad kan? Nah, bad. Tapi misalnya kita agak agak salah nih logika kita. Ini kita lupa jadi kayak gini. Maka outputnya nggak ada. Langsung ke sini kan? Karena sama dengan 60, lebih dari enggak juga, kurang dari enggak juga, karena salah kita di sini. Nah, yang lebih baik adalah, apa mungkin kesalahan tipe kedua, ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Nggak salah logika, sorry, balik. Kalau 60, maka outputnya adalah kebanyakan. Good, bad, and. Karena benar di sini, benar juga di sini, benar juga di sini. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan else. Else itu artinya, dia akan ngecek ini dulu. Oke, kalau ini tidak benar, dia akan ngecek bawahnya. Jadi nggak mungkin kedua-duanya dieksekusi. Karena kalau sudah masuk ke sini, maka akan lanjut ke sini, tidak akan ke else-nya. Tapi kalau ini belum, maka dia akan ke bawah dan akan mengeksekusi di dalam else. Ini good. Kalau nilainya 50, sorry, nilainya 50, maka hasilnya adalah bad. Jadi gitu ya, if else. Nah, else ini ada varian lain, namanya else if. Else if. Jadi misalnya kita mau bikin tengah-tengah ya, good, bad. Mungkin 60 dibikin lebih tinggi ya, 80 itu baru good. Pertengahannya antara 50 sampai 80. Nah, ini bisa pakai else if. 50, maka ya normal lah. Jadi kalau skornya 80 masuk ke sini, kalau enggak 80, maka dia akan ke bawah lagi. Nah, di sini dia ngecek lagi, apakah lebih dari 50. Jika ia masuk ke sini, jika tidak, dia ke bawah lagi. Dan ini bisa panjang.
Misalnya, nah ada juga else if skor lebih dari 40. Maka dia adalah bad. Jika di bawahnya lagi, maka very bad. Nah, ini kayak air mengalir gitu. Dia akan ngecek dari atas dulu. Begitu sudah benar, dia nggak akan masuk ke bawahnya. Jadi kalau ini skornya 90 gitu, dia akan ke sini, akan benar di sini. Setelah masuk ke sini, dia nggak akan melihat bawahnya lagi, tapi langsung ke sini. Tapi misalnya 70, di sini kan bukan kan, maka dia akan ke bawah sini, dia ngecek, oh sudah benar, 70 di atas 50, ngeprint ini, dan dia akan lanjut ke sini. Nggak akan ngecek bawahnya lagi. Jadi ini kayak air mengalir ya. Misalnya 30, ini salah, akan ke bawah lagi, akan ke bawah lagi, baru kemudian else. Jadi else yang bagian ini kayak menangkap semuanya. Jika semuanya tidak tepat, maka akan masuk ke else yang bagian bawah ini. Nah, ada juga yang namanya nested condition. Ini buat masuk lebih ke dalam lagi. Misalnya, kita ingin ini, terus kita ingin jika usianya lebih dari 25, kemudian dia sudah menikah. Jadi if di dalam if. Kita ngecek dulu usia di atas 25, terus jika usia di atas 25, kita ngecek lagi di dalamnya. Sudah menikah belum? Em, ya, maka kita ngelakuin ini, jika tidak ngelakuin ini. Di sini ada else-nya juga bisa lagi. Jadi bagian bagian ini hanya dieksekusi jika usia lebih dari 25. Bagian ini dieksekusi jika usianya kurang dari sama dengan 25. Ini bisa masukin if lagi ya di dalamnya. Ini bisa bisa lebih dalam lagi. Is has child. Saya cek lagi. Maka print you are eligible for insurance misalnya. Gitu. Ini namanya nested if. Ya ini contoh yang lain. Ini pakai modulo ya. Jadi apakah bisa dibagi dua? Kalau dibagi dua itu berarti kan genap ya. Jadi di sini kita sudah yakin bahwa bilangan itu genap. Terus kita ngecek lagi bisa dibagi tiga apa enggak? Kalau bisa pasti karena pasti genap dan kelipatan tiga. Kalau enggak bukan genap tapi bukan kelipatan tiga. Di sini else-nya berarti dia tidak bisa dibagi dua kan? Tidak tidak bulat ketika dibagi dua, berarti ganjil. Switch case ini bentuk lain dari if. Sebenarnya opsional. Teman-teman bisa melakukan semuanya ini menggunakan if. Tapi kadang-kadang untuk lebih simpel menggunakan switch. Jadi ini untuk simplify aja. Contoh, contohnya D. Ini hari keberapa? Hari ke-1. If D sama dengan 1, maka print hari Minggu. Oke, else lagi. Else if D sama dengan 2, maka hari, nah ini ya. Hari pertama, Monday. Kalau enggak, dia akan ngecek bawahnya, dan seterusnya. Sampai kalau dia bukan 1 sampai 7, maka dia akan balikin invalid day. Tapi ini cukup panjang, bisa lebih simpel kalau menggunakan switch. Caranya gimana? Ini, switch day, terus tinggal kasih, nah, bentuknya gini. Kita lanjutin dulu ya.
Bedanya apa? Bedanya saya nggak perlu nulis D sama dengan berkali-kali. Ini kan berkali-kali ya. Jadi switch itu kayak kayak apa ya? Ya, dia akan membaca nilai D ini, terus dia membandingkan sama yang di sini. Kalau D sama dengan 1, maka ke sini, D sama dengan 2, maka ke sini, dan seterusnya. Bisa lebih simpel pakai switch. Tapi, kalaupun nggak ada switch, masih nggak apa-apa ya. Cara ini juga nggak apa-apa. Ini coba saya jalankan. Ya, mandi. Karena saya pakai print ya, bukan print line, jadi nyambung. Nah, switch ini bisa dikelompokkan. Misalnya kita cuma membandingkan antara hari libur sama bukan hari libur gitu ya. Hari libur kan hari Monday sama hari Saturday sama Sunday. Nah, ini kedua ini, misalnya gini kan berarti ini weekend, ini weekdays, bukan hari libur, ini juga sama ini. Tapi ini bisa dipersimpel. Jadi bisa pakai koma. 4, 5. Terus dihapus semua nih, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7 digabungkan. Nah, jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 akan masuk sini. Kalau bukan, masuk ke sini. Ada lagi satu default ya. Jadi tadi kan kalau bukan sampai 7, invalid. Ini semacam else ya. Oke, ini agak bonus, mungkin nggak dibahas sekarang. Ya ini intinya bisa kasih kondisi lagi di sini ya. Oke, fall to ini satu yang menarik ya. Jadi, tapi mungkin agak jarang dipakai. Ini kan weekdays ya, karena hari Sabtu ini ya. Tapi kalau kita pakai fall to, balikannya weekdays sama weekend. Jadi fall to ini jarang dipakai by the way. Tapi ya for your information, dia akan harusnya kan kalau sudah match di sini, seperti halnya if ya, dia akan keluar ya, langsung lanjut ke ini kan. Tapi kalau fall to, dia airnya tetap mengalir ke bawahnya. Jadi lanjut ke sini. Gitu. Weekdays, weekend. Weekend and pakai inline aja. Kalau dihapus, outputnya weekdays. Jadi lebih benar yang nggak pakai fall to. Jangan dipakai fall to. Cuma ya ini dia akan lanjut ke bawahnya. Oke, sampai sini dulu materinya. Selanjutnya kita akan belajar looping di materi berikutnya. Terima kasih.